Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Di sebuah taman terlihat Reno yang lagi bingung cara nemuin kakeknya yang akan wasted karena orang tuanya pada kagak percaya. Dan tiba-tiba kompas Reno pun berdering dengan nada dering Nokia tulalit. Penampakan kompas Jack Sparrow cuy. Dan membawanya ke sebuah mobil pickup sayur yang mampu menggunakan nos ketika telat bawa sayur ke pasar. Di mana baru aja mau naik, datanglah Mala yang ingin join mencari kakeknya ke Bandung sekalian berharap ketemu dengan Dilan. Sehingga Reno langsung mempraktekkan bagaimana cara menyelinap ke dalam mobil pickup. Aduh, banyak sayurnya tuh. Dah buruan. Emang bocil ngep-ngep, bukan sembarang bocil cuy. Aneh ya, bisa-bisanya Kang Sayur di dalam mobil kagak ngeh ada barang selundupan. Di sisi lain saat emak mereka masuk ke kamar, mereka pun bagong melihat kamar Reno dan Mala udah kosong seperti otak-otak para tikus berdasi yang taunya uang doang kalau soal ilmu mereka kosong. Anjas. Namun untung dengan kemampuan Bapak Reno yang memiliki skill Henkel FF, ia pun berhasil melacak keberadaan anak-anaknya menggunakan satelit NASA yang sedang OTW Bandung tapi saat mau disusul, aduh. Mobilnya nggak bisa starter. Tekan rem dulu bang, baru tekan tombol power. Ya elah, ya kali. Mobil se-CR-V itu kagak bisa nyala. Untungnya datanglah, aduh gua lupa lagi namanya dia. Tio, yang ingin memberikan surat cinta untuk Starla-nya setelah kemarin udah mimpi basah. Dimana dengan kedatangan Tio, ia pun langsung menyuruh kedua orang tua Reno untuk menggunakan mobilnya demi bisa menyusul Reno ke Bandung. Mantep, itu rumah kagak dikunci dulu kah? Nah di tempat kakek Reno, mobil yang digunakan pun udah mulai mengalami kapal oleng kapten. Akibat supirnya kebanyakan nonton PSN Porius nganjuk drift. Tapi beruntung mobil itu berhasil diintikan oleh babang supir dan mereka pun harus turun di sebuah hutan sepi terbengkalai peninggalan G30S korupsi. Yang kemudian di atas terlihatlah awan yang begitu 3GP. Tapi yang bisa melihat cuman kakek Reno, kebetulan ia adalah seorang IndiHome akibat saat lahir emaknya ngidam paket yang 100 Mbps. Extension of the alien. Maybe. Yang di lampu itu kan? Nah kalau itu beda lagi. Pakai Starlink makanya nerawangnya sampai tentang alien cuy. Kembali ke tempat Reno, kali itu kameramen berusaha mengejar mereka menggunakan bit ember. Sedot terus kids. Bahkan dari kepergian Reno, kakek Reno juga tahu akan ada sesuatu yang menimpa cucunya. Makanya ia melakukan zikir berharap agar cucunya selalu dilindungi oleh sutradara yang merupakan entitas terkuat di film ini. Dimana setelah menunggu beberapa menit datanglah bus pengganti mobil drag yang suka ngedrip. Yang besar kemungkinan ini adalah mobil kematian kakek Reno karena saat ia mau masuk, ia pun melihat 3 ekor gagak Itachi yang udah jinak hingga nambah mendagdikduk serkan jantung kakek Reno menaiki bus yang entah supirnya SIM-nya nembak atau kagak ini. Banyak calo soalnya cuy di Wakanda. Ups. Di jalan saat malam mau login COC, HP-nya pun melakukan gerakan yang realistis pakai banget dan saat putarannya selesai, anjas, HP-nya bisa buka YouTube secara mandiri cuy. Yang membuat Reno seketika melihat ke masa depan sebuah bus yang mengalami remblong akibat sang supir SIM-nya nembak. Dan benar saja selang beberapa menit, tiba-tiba supir bus drag racing ini pun remnya blong. Remnya blong. Kata-kata yang membuat ateis seketika inget Tuhan cuy. Yang tentunya kondisi dalam bus langsung terpanikan, ada yang menelpon keluarganya dan ada juga yang login ML agar saat mati tak stuck di Epic. Dan tiba-tiba kecelakaan macam apa ini anjing? Kecelakaan itu pun terlihat jelas di mata Reno yang memiliki kekuatan CCTV dunia mampu melihat seluruh tragedi dimanapun. Dan yang lebih anehnya di sini saat malah searching di Google tentang kecelakaan bus, anjas, udah keluar aja cuy beritanya. Baru beberapa detik kecelakaan, reporter mana yang udah ngeliput? Reporternya makai rival. Di tempat tragedi tersebut udah banyak para ladusing mengamankan jalan yang kebetulan Reno udah sampai juga. Stop. Bang, itu di belakang udah sepi, nyuruh maju siapa bang? Namun sayangnya Reno dan Mala tak diizinkan mendekat oleh minion yang lebih cocok jadi hansip ini ketimbang peran polisi. Dimana saat menjauh mereka melihat tasbih milik kakeknya udah ditemukan sementara kakeknya belum ditemukan. What the hell?
Ada orang selamat cuy. Bus terjun bebas ke jurang terus meletup. Bisa-bisanya ini Babang masih hidup tanpa keminesan badan. Di sisi lain Tio pun mengeluarkan tablet gamingnya untuk melihat sebuah berita yang menggunakan green screen. Alhasil orang tua Reno auto bagong melihat sebuah tas milik bapaknya ada di sana. Apalagi mereka juga melihat ada si bocil ngep-ngep dan juga Mala ada di TKP sedang berpelukan seperti Teletubbies. Pak, kita langsung ke lokasi ini ya. Buset, Tio sama Pak Supir auto jadi obat nyamuk. Nah, kembali ke tempat Reno ketika mereka mau ikut mencari kakeknya bersama Basarnas. Tiba-tiba kompasnya pun berdering yang saat dibuka para tim Basarnas pun bagong karena baru tahu ada kompas tipe gaming yang mampu melacak keberadaan orang bukan melacak arah mata angin. Jadinya Reno pun langsung menyuruh para bapak-bapak Basarnas besutan tentara Rusia ini OTW ke arah air terjun untuk menemukan kakek Reno. Yang tak berselang lama setelah menggunakan NOS akhirnya mobil Tio pun sampai di TKP dan saat bertanya ke Babang ini, mereka diam-diam ngikutin tim SAR ke arah air terjun. Mereka pun langsung gas OTW air terjun mencari Reno yang kala itu mendengar suara kakeknya melalui indera pendengaran gajahnya, di mana saat mengikuti sumber suara terlihat kakeknya seperti tokek sedang merayap di tepi jurang yang entah ini kakek kenapa bisa kepental sejauh ini gue pun kagak ngerti. Buset dah. Bus jatuh ke bawah jembatan, dia malah kepental ke air terjun. Tapi yang pasti mereka berhasil menyelamatkan kakeknya dari kematian. Meskipun di bawah udah ada malaikat maut yang udah siap mencatat bagaimana cara kakek Reno bisa wasted. Nah, saat udah diamankan dengan kekuatan cangkem Reno yang biasa teriak ketika kalah by one, membuat seluruh umat manusia pada berdatangan termasuk orang tua Reno yang... Aduh. Ya Allah, Pak. Bapak kenapa, Pak? Seriusan lu nanya gitu, Bang? Kemudian mereka pun gas membawa kakeknya ke ruang UKS yang kata dokter tanpa ada gejala penyakit apapun, cuman harus mendapatkan satu penempelan di jidatnya. Buset, kecelakaan jatuh dari jembatan, bus meletup, ini kakek masih utuh, gimana ceritanya cuy? Singkat waktu saat mereka sampai di rumah, mobil sekecil itu bergelut dengan 5 penumpang di belakang. Mana muat cuy. Dan anehnya saat sampai di rumah mobil mereka masih utuh tak dicuri padahal gerbang terbuka lebar-lebar. Ini kalau di daerah Meksiko lokalan udah hilang cuy. Tiang listrik aja dicuri. Bahkan baru aja pulang dari habis kecelakaan, kakek ini udah bisa bersantui ria di depan kolam renang sambil bercerita dengan cucunya tentang bagaimana caranya selamat dari tragedi kecelakaan tadi siang, sekalian memberikan tutur tentang kekuatan Reno yang katanya kekuatan itu juga dimiliki oleh nenek moyang Reno yang kebetulan bukan seorang nelayan melainkan seorang koruptor. Pantes aja kaya. Ternyata harta titipan. Keesokan harinya setelah healing menyelamatkan kakek yang mau wasted, kini Reno pun harus berhadapan dengan soal ulangan yang meskipun Reno tahu kurikulum merdeka segoblok-gobloknya pasti naik kelas, namun tiba-tiba tangan Reno pun mendadak tantrum. Yang saat selesai tantrum, surprise, disuruh ngerjain ulangan matematika malah seni rupa. Dari hasil gambar itu, Reno pun mengira kalau tangannya habis ngegambar Joker versi lokalan. Tapi ternyata gambar yang dimaksud adalah Babang ini yang udah bebas dari penjara setelah selesai mengerjakan grafiti di tembok dengan tema matematika. Dan ketika ditanya tentang ukiran yang ia buat, ia pun cuman bagong AFK. Karena ternyata ia memiliki kekuatan yang sama seperti Reno yang suka kesurupan demit. Cuman demit yang Babang ini punya versi juara cerdas cermat matematikanya. Sehingga keluar-keluar dari penjara, Babang panggil aja Liam ini udah sangat berprestasi di dunia matematika yang konon saat keluar ia akan membuka usaha ruang demit agar bisa menyaingi ruang guru dalam dunia pembelajaran. Di sisi lain Mala pun mendapatkan tugas disuruh buat cerpen tentang ayah, tapi karena Mala ini seorang tim 2 yang ternyata bapak Reno adalah ayah angkatnya, dan saat kembali ke masa lalu sewaktu Mala kecil terlihat bapaknya adalah Liam si pengguna demit matematika yang pada waktu itu dikabarkan telah meningsoi duningsoi. Lah, terus yang di penjara siapa? Kaki Bunsin. Nah, saat Liam keluar dari penjara, ia tiba-tiba dibegal ketika melewati kota Meksiko lokalan. Namun untung dengan ilmu bela diri yang ia pelajari saat menjadi member Sherlock tak parani, ia pun berhasil meng-KO-kan begal meskipun harus saling adu parkur terlebih dahulu. Anjas. Kemudian saat melakukan gelut part 2-nya, Liam pun terlihat emosi dilihat dari pukulannya yang seperti badang.
Sampai akhirnya begal itu pun kelelep ke sebuah air. Mantan napi nih bos, senggol dong. Kembali ke tempat Mala, selesainya bikin tugas cerpen tentang ayah yang sangat mengdart sistemkan bagi dirinya. Saat lagi bersantui di bawah tangga bersama calon ayang bebnya, terdengarlah suara minta lontong di kupingnya yang membuat Mala seperti orang sinting di mata Tio, padahal suara itu menyuruh Mala untuk menolong bapaknya yang habis menang by one lawan begal. Lah, orang menang apa yang mau ditolong? Tapi rupanya minta tolong itu bukan soal by one lawan begal, melainkan menolong bapaknya yang udah tak memiliki tempat tinggal. Rumahnya udah lama tak berpenghuni tapi masih terlihat utuh. Tak lupa dengan coretan demit matematika yang menempel di dinding cuy. Di sana Liam cuman bisa menyentuh foto anaknya yang masih gemoy, namun ketika baru ingat punya aplikasi Tok Tok, gua no komen dah. Gimana ceritanya dia di penjara belasan tahun terus tiba-tiba punya TikTok dan temenan sama Mala cuy. Dengan melihat video itu, kini Liam jadi tahu kondisi anaknya yang udah segede gaban, dimana seketika pikirannya teralihkan oleh foto istrinya yang rupanya karena Liam istrinya wasted, dan maka dari itu Liam mengasingkan diri agar anaknya tak di-lock oleh musuh-musuhnya. Buronan FBI ceritanya cuy. Nah, ketika mereka pulang sekolah, Reno pun cerita kalau tadi ia kembali kesurupan demit seniman, padahal lagi ulangan matematika. Hasil Reno langsung mengeluarkan prakarya seni rupanya, hasil kesurupan demit yang saat dilihat. Malah pun auto bagong karena Reno menggambar bapaknya yang udah nge-fly ke surga. Terlebih lagi malah juga bingung karena di kupingnya selalu ada orang yang menyuruh tolongin ayahnya, sehingga malah berpikir kalau demit miliknya meminta agar malah menolong ayahnya dari pecut-pecut api neraka. Buset dah. Di sisi lain, baru aja wisuda dari penjara, kini Liam kembali kerja di seorang bandar ganjoy yang barangnya selalu di-lock oleh geng yang lainnya. Namun Liam bukannya takut, ia malah full senyum. Kebetulan ia memang udah sangat pengen mati. Tapi pada ya karena Liam pengguna rawa rontek tingkat pertamax, tingkat kemungkinan kematiannya pun sangat rendah. Singkat waktu, saat pendeleperian barang istimewa itu, terjadilah adu mekanik di tengah jalan antar geng. Tapi dengan easy peasy-nya Liam mengedik sang supir yang lalu sedikit atraksi karena Liam kebanyakan nonton Anak Langit. Buset dah, kelamaan anjing. Lawan satu orang aja pakai freestyle. Hingga akhirnya pergelutan itu dimenangkan oleh The King of Liam. Bang, freestyle bang, freestyle. Nah, malam harinya ketika waktunya makan malam, Mala pun ingin mengunjungi makam bapaknya hingga membuat Bapak Reno keselak tulang Firaun. Namun untuk menutupi keberadaan bapaknya, Bapak Reno pun bilang kalau makamnya jauh di daerah Nganjuk City, yang berujung Mala langsung curiga dan memberikan hadiah berupa karya seni rupa Reno yang tiba-tiba kesurupan demit seniman saat pelajaran seni rupa. Namun apa daya, malah dianggap membuat konten prank cuman karena malah subrek atau versi bujang di YouTube. Sehingga membuat Mala langsung surrender dari meja makan malam. Ya elah, tinggal bikin kuburan fake, beliin nisan doang lo beres. Nah, malam harinya saat dua kids ini tidur, mereka pun mendengar suara minta lontong lagi. Mala, tolong ayah kamu, selamatkan ayah kamu. Selamatkan ayah kamu. Anjas, cosplay jadi anak langit bapaknya. Sehingga Reno tiba-tiba kesurupan demit seniman lagi dengan menggambar di tembok yang hasil gambarnya berupa jendela anti maling. Jeruji sel yang besar kemungkinan Bapak Mala akan staycation di penjara lagi. Bersambung.